Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gerejanya. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif. Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus, ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang diakan bernama Filipus dituntun Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang sunyi dan akhirnya memenangkan seorang kepala perbendaharaan dari Ethiopia. Roh Kudus juga menuntun para rasul dalam mengambil keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pelayanan dan penuntasan amanat agung. Untuk dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, sebagai insan Pentakosta kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Roh Kudus juga menuntun insan Pentakosta untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat ke-24 yang berkata, "Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dan Filipi 4 ayat 19, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Untuk dapat dituntun Roh Kudus, insan Pentakosta bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ciri khas kehidupan insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah juga hidup intim dengan Tuhan. Ketika mengejar kehidupan yang intim dalam doa, pujian, dan penyembahan, serta merenungkan firman, sebagai hasilnya insan Pentakosta hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup kudus, terlebih di era sekarang ini. Kehidupan yang intim dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Tanggung jawab kita adalah mengejar keintiman tersebut dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita melewati pencobaan dan ujian-ujian sehingga hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Yang ketiga adalah membawa pesan keselamatan. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari peranan ini, agar tujuan Tuhan membaptis kita dengan Roh-Nya tidak sia-sia. Kita diutus membawa pesan keselamatan dalam komunitas masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener bahwa Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Dalam melakukan amanat agung, membawa pesan keselamatan, gereja menjalankan otoritas yang bersumber dari Roh Kudus. Dengan cara melakukan mujizat dalam pemberitaan Injil. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua atau second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Jadi,
Sebagai insan Pentakosta, kita harus memahami bahwa kebergantungan kita pada Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Mana kelihatan orang-orang yang penuh dengan sukacita Tuhan. Ayo sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yuk. Ya. Mari kita mendasari ibadah kita saat sore hari ini dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di tempat ini seperti di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pertemuan ibadah kami sore hari ini. Biar Roh Kudus yang pimpin, yang tuntun. Sehingga semuanya ini boleh menjadi berkat dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Namanya luar biasa dan sangat terpuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya baginya, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya baginya, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Berkuasa selamanya, Dia Yesus yang termulia.
selamanya. Ya Yesus yang termulia, kemuliaan hanya baginya. Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Ya Yesus Allah kita, kemuliaan hanya bagi-Nya. Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Ya Yesus Allah kita, kemuliaan, kemuliaan hanya bagi-Nya. Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Ya Yesus Allah kita yang termulia. Ya Yesus Allah kita yang termulia. Ya Yesus Allah kita. Ya Yesus yang termulia, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sebab hanya satu nama yang besar, nama Kristus Yesus Tuhan. Nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan, segala raja. Oh, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Oh, kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian
Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesus kau Raja, oh, Yesus kau Raja. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hanya dekat kepadamu Tuhan, kami boleh merasakan ketenangan dan damai sejahtera. Oh, Yesus Tuhan, oh Nama Shem. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Hanya dekat, oh, hanya
sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamat. Mari katakan dengan segenap hati kepada Tuhan, hanya dekat Tuhan. Oh, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamat. Oh, hanya dekat kepadamu Tuhan, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Oh, hanya dekat kepadamu Tuhan. Oh, kami tenang. Haleluya. Hanya dekat kepada Tuhan, hanya dekat kepadamu Tuhan, kami aman, kami tenang Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Oh, ada damai, ada ketenangan. Oh, haleluya. Terima kasih.
ucapkan syukur. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, Hialalaba Sikaralaba Yabasyadalaba Sekarabaso. Haleluya. Oh, Yaralaba Sikaralaba Yabasaderalaba Yakabasaderalaba Ne. Hiralaba Yaralaba Basaderalaba Sekaralaba Yababase. Hiralaba Yaralaba Sekaralaba Yabasekaralaba Yabaso. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setiamu, buat kasih karuniamu Tuhan. Oh, haleluya. Kami tahu Engkau tahu segala-galanya. Engkau mengerti segala-galanya yang terjadi saat ini Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami Tuhan. Tuhan Yesus tahu setiap pergumulan umat-Mu. Dan kami percaya seberat apapun pergumulan hidup-Mu, Tuhan Yesus akan datang dengan kasih-Nya yang begitu ajaib. Untuk memeluk-Mu dan menyentuh, memberkati dan menolong Engkau. Sebab Dia Tuhan penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Ya, satu-satunya penolong. Sekali lagi umat Tuhan katakan kepada Tuhan. Dengan lebih sungguh katakan kau lebih tahu. Semua bangkit berdiri bersama-sama, katakan kembali kepada Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
lagi dengan sungguh katakan, Kau lebih. Saya undang hambanya. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Kiraralabashana yaralamalamalamalamadakayaralabashana. Kiraralabayaralabalabashana yaralam. Haleluya. 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 Hanya Engkau Tuhan, penolong kami yang setia. Hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Kami datang kepadamu karena kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah Engkau sampaikan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan sore hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap tanah hati kami. Sehingga setiap kami memiliki tanah hati yang baik, tanah hati yang subur. Sehingga pada waktu benih firman itu ditabur Tuhan, kami memiliki hati yang meresponi firman Tuhan dengan benar. Dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya firman-Mu adalah suara kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami. Oleh sebab itu biarlah Engkau sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang Tuhan mau hendak berbicara kepada kami. Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami roh hikmat dan pengertian supaya kami dapat menangkap kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan ya. Kalau kita enggak diberkati Tuhan, saudara enggak bisa sampai di tempat ini. Betul? Kalau kita diberi tubuh sehat, kita masih bisa beribadah bersama-sama, saudara. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius 3 ayat 12, saudara. Kita akan belajar dari firman Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini buat kita. Matius 3 ayat 12. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, dalam ayat ini Tuhan itu berbicara tentang penampian, saudara, yang akan dilakukan Tuhan untuk memisahkan gandum dari debu jerami atau sekam. Gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbungnya, sedangkan debu jerami itu akan dibakar, kata firman Tuhan. Apa yang menjadi maksud dari ayat ini, saudara? Ini adalah merupakan suatu gambaran tentang apa yang akan Tuhan kerjakan kepada umatnya, saudara. Dari ayat yang Tuhan sampaikan ini, saudara, ada golongan manusia ya, atau umat Tuhan. Yang pertama adalah golongan seperti gandum. Yang kedua itu seperti sekam atau debu jerami, saudara.
Dan kedua tipe golongan manusia ini saudara, umat Tuhan ini berada di dalam satu penampian, yaitu dalam proses penampian ini akan dipisahkan. Ya, Tuhan akan memisahkan keduanya. Ya, kalau di Indonesia gini saudara ya, di Indonesia itu adalah seperti kita ini menampi beras saudara ya. Kalau ibu-ibu zaman lama, zaman kuno dulu saudara, kalau mau masak nasi, beras itu mesti harus ditampi dulu dalam tampah ya saudara. Kalau zaman sekarang mungkin beras sudah bersih ya, sudah nggak ada sekam, nggak ada gabah, kulit gabah gitu ya saudara ya, sudah bersih kalau kita sekarang. Tapi zaman kuno itu mesti harus diayak ya, dalam tampah, diayak ditapeni ya, bahasa Jawa, ditapeni gitu saudara ya, supaya untuk memisahkan antara kulit gabah yang ringan, yang tidak ada bobotnya ini dengan beras saudara ya, dengan beras yang berisi. Saudara, di situ pada waktu dengan tampah ini diayak gitu, diputar gitu, lalu biasanya ibu-ibu tuh langsung beras itu diangkat, dinaikkan ke atas, betul ya, diangkat gitu, dinaikkan ke atas, lalu sambil ditiup gitu ya, supaya gabahnya ini terbang gitu ya, ibu-ibu ya, biasanya kan gitu ya. Kalau ibu-ibu pasti tahu ya, di situ sehingga yang ada hanya ada butiran beras itu yang sudah terpilih ya, sudah dipisahkan dari gabah yang kosong ini. Saudara yang dikasih Tuhan ya, proses penampian ini itu sama gandum ini saudara ya, dikatakan seperti kata Alkitab ini. Itu sudah sejak zaman dulu metode pemisahan antara gandum dan sekam, dari sekam ini saudara, pada zaman itu sudah proses ini sudah dilakukan sejak zaman dulu ya. Tapi kalau gandum tidak seperti kita beras saudara, beras itu pakai tampah ya, tapi kalau gandum itu pakai seperti sekop tapi yang berjeruji gitu ya, seperti garpu gitu, garpu besar gitu saudara ya. Gandum itu disodoki gitu ya, untuk untuk dengan tujuan supaya gandum yang kosong ini dia akan dipisahkan dari yang berisi ya saudara. Di situ pemisahan ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Gandum, gambaran umat Tuhan itu adalah orang yang hidupnya kualitas rohaninya itu berbobot saudara. Ya, apa yang dikatakan oleh firman, gandum itu gambaran umat Tuhan yang memiliki kualitas rohani yang berbobot. Ya, karena memiliki iman ya di dalam hidupnya, iman yang disertai dengan perbuatan gitu ya. Bukan hanya sekedar beriman, tetapi iman daripada tipe orang Kristen gandum ini saudara, itu adalah memiliki iman yang disertai dengan ketaatan ya, ketaatan akan firman Tuhan saudara, sehingga kualitas rohaninya itu sangat berbobot di hadapan Tuhan saudara. Dan kalau gambaran daripada Kristen sekam ataupun debu jerami ini adalah tipe orang Kristen yang tidak memiliki kualitas yang berbobot di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin sama-sama ke gereja, sama-sama aktif dalam beribadah, sama-sama orang Kristen, mungkin sama-sama giat cari Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan yang menyelidiki setiap hati manusia, dia tahu saudara, ya, kualitas rohani kita ini sebenarnya itu bagaimana di hadapan Tuhan saudara. Apakah kita ini memiliki kualitas rohani yang berbobot ya, yang diibaratkan, digambarkan seperti gandum, ataupun kita ini menjadi orang Kristen yang hanya seperti sekam saudara ya, yang kosong, beriman, percaya Tuhan, tapi tidak disertai dengan perbuatan gitu saudara. Dengar firman tapi tidak dilakukan gitu saudara ya. Itu tipe kualitas orang Kristen
seperti sekam, gandum, seperti sekam ataupun debu jerami. Tapi yang tipenya seperti gandum, dia dengar firman, dia lakukan, saudara. Maka kehidupan rohaninya ini semakin berbobot. Dan penampian Tuhan ini dilakukan, saudara, dalam kehidupan kita melalui ujian-ujian yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya, di mana dalam kehidupan kita ini Tuhan itu sedang mengizinkan kita untuk kita ini menghadapi setiap ujian-ujian iman gitu. Untuk apa, saudara? Untuk membuktikan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah kita ini sungguh-sungguh orang yang mengasihi Tuhan, ataupun kita ini orang yang hanya sekedar gitu, saudara, ya, menjadi orang Kristen, beragama Kristen gitu, saudara. Karena itu, saudara, di dalam ujian penampian ini itu merupakan peristiwa yang kita alami sehari-hari, bisa lewati masalah, bisa melalui persoalan, saudara, godaan-godaan untuk kita berbuat dosa, saudara. Itu semuanya Tuhan izinkan untuk Tuhan ingin melihat bagaimana, saudara, sifat asli kita, bagaimana iman kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Karena apa? Melalui peristiwa berbagai macam persoalan, apapun itu persoalan itu, saudara, Tuhan itu sesungguhnya sedang memurnikan iman kita, saudara. Memurnikan iman kita. Dan Tuhan akan melihat ya, melalui apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari ini, Tuhan ini akan melihat kualitas rohani umatnya yang berbobot dan yang tidak, saudara, ya. Dan dalam situasi yang sulit ini, saudara, ya, Tuhan itu ingin melihat bagaimana iman kita. Tuhan ingin melihat bagaimana pengharapan kita. Apakah di dalam kita mengalami masalah, persoalan, itu kita ini sungguh-sungguh tetap berpegang teguh pada pengharapan kita kepada Tuhan, terhadap janji Tuhan, apakah kita tetap percaya atau tidak, itu akan nanti bisa dilihat, saudara, ya, kualitas dari rohani kita ini. Karena itu, saudara, hari-hari ini kalau kita melihat ada banyak umat Tuhan itu yang tidak teruji, saudara, khususnya di dalam masa pandemi ini. Ya, seharusnya melalui peristiwa pandemi yang selama hampir sudah 3 tahun ya, mungkin ya, 3 tahun ini, itu harusnya itu akan membuat kita ini sadar gitu ya, dan bertobat dari kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena lewat peristiwa pandemi ini, saudara, ada banyak orang yang mengalami persoalan. Baik itu persoalan ekonomi, saudara, ya, pekerjaan, bahkan ada banyak juga yang ditinggal oleh keluarganya. Betul, ditinggal dipanggil Tuhan seperti saya contohnya, saudara, ya. Di mana Bapak Gembala dipanggil Tuhan pada waktu masa musim pandemi yang sedang naik-naiknya, saudara, tinggi. Di situ, saudara, ini persoalan banyak yang mengalami, saudara. Belum pekerjaan, banyak yang di PHK, saudara, mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Seharusnya, saudara, melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami ini, itu harusnya membuat kita ini sadar gitu loh, bahwa hidup kita ini sangat membutuhkan Tuhan, saudara, ya. Tapi kita bisa melihat, saya bisa melihat, saudara, ada banyak orang Kristen yang justru sebaliknya, ya. Mereka masih saja belum bertobat, tidak mau takut sama Tuhan, saudara. Masih saja hidup semau kue, saudara. Bahkan mereka malah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah mereka. Ada banyak sejak musim pandemi ini orang-orang Kristen yang tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan, saudara. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari malam hari ini
betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita, saudara. Di dalam masa penampian ini, sungguh-sungguh Tuhan itu sedang membawa kita untuk menjadi umat yang memiliki kualitas rohani yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan biarlah melalui peristiwa-peristiwa persoalan yang kita alami, kita menjadi sadar bahwa sesungguhnya Tuhan itu sedang berbicara kepada kita. Amin, saudara. Melalui peristiwa apapun lah, masalah apapun, saudara, sebetulnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari sore hari ini, di mana firman Tuhan berkata dengan jelas, di masa-masa ini alat penampi itu sudah ada di tangan Tuhan, saudara. Tuhan itu akan membersihkan tempat pengirikannya. Karena Tuhan itu sedang hendak memisahkan antara gandum dan sekam. Orang-orang Kristen yang berkualitas, yang berbobot, dengan orang Kristen yang tidak berkualitas, saudara. Dan saya percaya, saudara, Tuhan menghendaki setiap umat Tuhan di tempat ini semuanya menjadi orang-orang Kristen yang punya kualitas yang berbobot. Amin, saudara. Yang berbobot, itu yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Tuhan tidak mencari orang Kristen yang mengumpulkan banyak duit, banyak harta, kekayaan. Tuhan tidak mencari orang yang seperti itu, saudara. Tetapi yang Tuhan cari adalah orang Kristen yang memiliki kualitas yang berbobot, yaitu kualitas rohaninya, saudara. Dan kualitas yang berbobot itu adalah orang Kristen yang mendengar firman dan melakukannya, saudara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menghadapi setiap masalah, ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ini, mari kita sadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu sedang menampi kita. Tuhan ingin melihat sikap hati kita. Tuhan ingin melihat respon hati kita kepada Tuhan. Apakah kita ini sungguh-sungguh memiliki respon hati yang benar pada waktu kita ini menghadapi masalah dan persoalan. Saudara, dan saya percaya saudara, respon hati kita itu yang akan menentukan kualitas rohani kita. Apakah berbobot seperti gandum yang berisi atau menjadi jemaat yang hanya seperti sekam, saudara, yang gampang ditiup, diterbangkan oleh angin. Tidak tahan di dalam pencobaan, tidak kuat di dalam menahan, menanggung segala penderitaan. Saudara, banyak sekali orang Kristen, saudara, mereka dalam menghadapi masalah, mereka sudah undur dari Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur dan berbahagialah kita yang dipilih oleh Tuhan untuk kita tetap setia, tekun menanti-nantikan Tuhan. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan oleh anugerahnya, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Mulai malam hari ini, mari kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita mau hidup bagi Tuhan. Sebab apa? Hidup kita ini milik Tuhan, saudara. Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Karena itu hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan Kristus yang empunya hidup kita. Amin. Karena itu mari saudara, persembahkan hidup kita untuk mengabdi sama Tuhan. Dia yang sudah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Dengan darahnya, saudara, gak main-main saudara. Karya penebusan Tuhan itu. Mari kita belajar
untuk kita bersyukur, ingat kebaikan Tuhan, menghargai pengorbanan Tuhan. Melalui hidup kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita mau hidup bagi Tuhan. Amin saudara. Itulah orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan saudara. Kamsya Tuhan, terima kasih Tuhan, thank you Tuhan. Engkau sudah tebus saya dari kegelapan, dari dosa, dari hukum dosa. Seharusnya saya mati binasa. Seharusnya saya tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Tetapi Engkau tebus hidup saya. Engkau panggil saya keluar dari kegelapan itu untuk Kau bawa kepada terang-Mu yang ajaib. Karena itu apa yang harus saya lakukan Tuhan? Harusnya seperti itu saudara. Jangan menjadi orang Kristen kanak-kanak terus hanya minta sama Tuhan. Minta ditolong, minta dimengerti Tuhan, minta diperhatikan, minta dipulihkan. Tetapi sebaliknya kita belum memberi apa-apa untuk Tuhan. Saudara, mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai Tuhan, kepada Tuhan saudara. Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Kasih-Nya sudah dibuktikan di atas kayu salib. Oleh sebab itu jangan ada umat Tuhan yang berkata, mana buktinya Tuhan? Katanya Engkau mengasihi aku. Tapi kenapa Engkau tidak tolong aku? Engkau tidak pulihkan aku, Engkau tidak tolong keadaanku, kesulitanku. Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh tahu berterima kasih sama Tuhan. Kita yang sudah ditebus Tuhan, mari kita senangkan hati Tuhan. Amin. Senangkan hati Tuhan, saudara. Persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebagai ibadah kita yang sejati, saudara. Kadang ada banyak orang Kristen yang merasa puas kalau sudah beribadah di gereja. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu persembahan kita sebagai ibadah yang sejati, saudara, jangan lupakan itu. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita jangan anggap enteng didikan Tuhan. Melalui setiap peristiwa, masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita sadari bahwa sesungguhnya Tuhan hendak berbicara kepada kita. Amin saudara. Tuhan hendak berbicara. Saya percaya kalau kita mau memahami hati Tuhan, waktu kita menghadapi persoalan, kita pasti punya respon hati yang benar, saudara. Saya mengalami masalah yang sangat berat. Dalam waktu yang bersamaan, suami dipanggil Tuhan, saya sendiri sudah divonis dokter sakit kanker, harus segera dioperasi, angkat kandungan, saudara, dan dikemo. Secara manusiawi sangat berat, saudara. Kalau saya mau menuntut sama Tuhan, bisa saja saya nuntut, saudara. Kenapa Tuhan? Kenapa? Saya akan bertanya sama Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan? Suami saya sudah menyerahkan hidupnya kepadamu. Meninggalkan segala usaha, pekerjaan bisnisnya yang sedang diberkati oleh Tuhan. Dia tinggalkan semua untuk dia mau full timer. Saudara, saya bisa. Tapi saya sadar pada waktu mengalami ini, apa yang saya lakukan? Saya hanya tersungkur di hadapan Tuhan, saudara. Saya hanya bisa nangis sama Tuhan dan tersungkur dan bertanya,
apa yang Tuhan mau untuk hidup saya. Dan saya sungguh saudara mengalami. Pada waktu Tuhan bertanya, apa yang engkau mau aku lakukan bagi kamu? Saya menjawab, perkenananmu Tuhan, itu yang aku minta. Dan saya mengalami kuasa kesembuhan itu terjadi saudara. Pada waktu saya mendapat suara Tuhan itu, Tuhan berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kuasa Tuhan bekerja saudara. Karena iman, saya percaya itu suara Tuhan yang meneguhkan iman saya. Lalu saudara, saya mengalami sungguh kuasa Tuhan itu bekerja saudara. Sempat setelah saya kemo selesai 1 tahun. Kemo sudah selesai saudara, tiba-tiba divonis dokter lagi, tumbuh lagi bu kansernya. Lalu apa yang saya lakukan saudara, saya hanya tersungkur. Tuhan mau apa lagi? Tuhan berkata, Dia memberikan kepada saya firman Tuhan yang meneguhkan saya saudara. Di mana Tuhan berkata, aku akan memberi engkau kemenangan. Pada waktu itu saya bermimpi saudara, saya dikejar 3 orang. Yang 1 orang sudah KO karena saya jotos saudara. Tapi yang 2 orang ini mau tetap mengejar saya, tapi dia tidak bisa menjamah saya. Karena apa? Saya berlari. Saya berlari, menyelamatkan diri. Kemana saya berlari saudara? Saya berlari naik ke atas bukit, gunung tinggi saudara. Dan di situ saya berlari membawa panji-panji kemenangan. Dan saya menyuarakan perkataan firman Tuhan di atas bukit itu saudara. Sehingga musuh tidak bisa mengejar saya. Karena saya sudah sampai di atas bukit. Saya belum tahu artinya saudara. Tapi yang saya tangkap, Tuhan pasti memberi saya kemenangan. Betul saudara, dokter menganjurkan saya untuk PET scan. PET scan, untuk cek semua seluruh tubuh saya. Kansernya itu ada di mana letaknya. Dokter khawatir kalau sudah menyebar gitu. Puji Tuhan, hasil dari PET scan saudara, semua bersih, clear, tidak ada kanker di dalam tubuh saya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus yang memberi saya kemenangan. Karena kenapa? Saya percaya dengan perkataan firman saudara. Apa yang dikatakan oleh firman itu tak percayai, tak pegang. Dan saya lakukan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Mari hari-hari ini tingkatkan kualitas iman kita. Amin. Sebab orang benar hidup oleh iman, kata firman Tuhan. Orang benar hidup oleh firman, oleh iman. Rasul Paulus berkata demikian dalam 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya bukan karena melihat. Oleh sebab itu kalau banyak prediksi bahwa tahun depan adalah tahun kegelapan, tahun resesi. Saudara, mari jangan membuat kita dikuasai oleh kekhawatiran. Amin. Sebab apa? Hidup kita di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi tahun depan, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Amin.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan berkata, biar bumi berlalu, langit berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, kata firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata demikian, saudara. Perkataan firman tidak pernah berlalu. Oleh sebab itu, saudara, di dalam masuk menjalani tahun 2023, tahun depan, mari kita terus meneguhkan iman kita, meningkatkan kualitas iman kita, berpegang teguh kepada perkataan firman lebih daripada perkataan dunia ini. Amin, saudara. Biar perkataan firman itu yang menguasai pikiran kita, sehingga pada waktu kita mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik, kita mau tetap dikuasai oleh firman Tuhan hidup kita. Sehingga tidak ada kekhawatiran yang menguasai hidup kita. Firman Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Daud berkata, pada waktu dia takut, dia berkata demikian, aku percaya kepada firman-Mu. Pada waktu aku takut, aku percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kepada firman-Mu yang kupuji. Pada waktu Daud takut, mengalami ketakutan karena dia dikejar musuh, saudara, Daud berlindung kepada firman Tuhan. Daud hanya percaya dengan perkataan firman. Karena itu Daud mengalami kemenangan, saudara. Karena itu saudara kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, mari kita jangan hanya sekedar percaya saja sama Tuhan. Karena setan pun itu percaya sama Tuhan loh, saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan, iblis pun itu percaya dengan Tuhan. Tetapi iblis itu tidak mau nurut sama Tuhan. Karena itu mari kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, jangan kita ini hanya percaya, tapi kita juga nurut apa kata Tuhan. Amin, saudara. Nuruti perintah Tuhan, saudara. Dan saya percaya kalau kita ini menjadi umat Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita pasti akan diubah Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Itu ciri, saudara, orang yang sungguh-sungguh memiliki kualitas rohani yang berbobot di hadapan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang mendengar firman dan melakukan, dan hidupnya diubahkan Tuhan. Saudara, dalam Bilangan 23 ayat 19 menegaskan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi kalau Tuhan ini berbicara, dia pasti menepatinya. Kalau dia ini berfirman, saudara, dia akan melakukannya, saudara. Tapi seringkali kenapa? Saya sudah percaya, sudah beriman, sudah pegang perkataan firman, kok saya tidak ngalami. Saudara, mari kita kembali evaluasi diri kita. Apakah firman Tuhan itu gagal? Yang membuat gagal bukan firman Tuhan, tapi diri kita ini, saudara, yang seringkali membuat gagal firman itu digenapi. Karena apa? Kita tidak nurut, tidak melakukan kehendak Tuhan. Saudara, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, tanpa iman hidup kita ini tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah sungguh-sungguh
memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, karena itu saudara, kita harus benar-benar memperhatikan hidup kita. Bagaimana iman kita selama ini. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang beriman, hatinya pasti akan melimpah dengan syukur, saudara. Di dalam keadaan, segala keadaan apapun, dia akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu Tuhan baik. Amin saudara, itu orang yang beriman. Jadi tidak nuntut Tuhan, tidak berontak sama Tuhan. Tapi kita percaya, mempersembahkan hidup, memberi hidup kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan waktu yang semakin singkat ini, kita mau meningkatkan terus kualitas iman kita. Dengan mengarahkan fokus hidup kita kepada panggilan Tuhan. Bukan fokus kepada panggilan duniawi, tapi kepada panggilan Tuhan. Ada perintah Tuhan yang harus kita kerjakan, saudara. Di mana Tuhan berkata, jadikan semua bangsa itu muridku. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, ini perintah Tuhan yang tidak bisa kita abaikan. Tapi ada banyak orang Kristen yang mengabaikan. Karena apa? Masih hidup bagi diri sendiri. Tidak mau hidup bagi Tuhan. Jangan hanya fokus hanya kepada masalah-masalah kita, saudara. Masalah itu sampai mati tetap ada masalah. Namanya manusia. Tidak akan pernah berhenti mengalami masalah. Saudara mendapat masalah dalam hidup. Kalau kita fokus hanya kepada masalah, maka kita akan kehabisan waktu untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Hari-hari ini kita sedang berpacu dengan waktu. 1,5 bulan lagi kita akan tinggalkan tahun 2022. Betul saudara? Berpacu dengan waktu. Kita tidak tahu masing-masing sampai kapan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita melaksanakan kehendak-Nya. Karena itu saudara, malam hari ini, mari kita sadari waktu kita ini sangat sempit, sangat singkat. Dari tahun ke tahun umur kita bertambah. Kita bersukacita, diselamati ulang tahun, seneng. Tapi sebetulnya saudara, umur kita berkurang, betul enggak? Kesempatan kita berkurang. Saudara, mari saudara, jangan abaikan perintah Tuhan dalam hidup kita. Jangan sibuk hanya dengan masalah-masalah kita. Kalau Tuhan itu ingin memulihkan keadaan kita, seperti orang membalikkan tangan. Saudara, Tuhan itu tahu siapa diri kita. Tuhan tahu masalah kita. Tadi pujian dikatakan, engkau yang lebih tahu. Betul saudara? Engkau yang lebih tahu yang ada di dalam hidupku, Tuhan. Tuhan, engkau yang sanggup untuk memulihkan hidupku. Karena itu mari saudara, jangan fokus kepada masalah. Kalau kita ini fokus kepada kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, saudara, saya percaya Tuhan yang akan tolong kita menyelesaikan masalah kita. Amin saudara. Itu yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Jangan abaikan perintah Tuhan. Karena ada banyak jiwa-jiwa yang menanti uluran tangan kita, saudara, untuk mereka diselamatkan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita.
Bukan hanya untuk hidup bagi diri sendiri, saudara. Tapi Tuhan mau kita dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. Tuhan mau kita dipakai Tuhan, peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Ada banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan ditolong. Didoakan, saudara. Ada yang butuh untuk diberi makan. Mari kita peduli dengan mereka. Amin, saudara. Itulah yang Tuhan mau untuk memanggil kita. Karena kita mau dipakai Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Karena itu, saudara, mari mulai malam hari ini kita belajar peduli dengan jiwa-jiwa. Sebab itu hati Tuhan. Hati Tuhan ingin menyelamatkan jiwa-jiwa. Hati Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Tidak ada yang binasa. Dan Tuhan pakai kita semua sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. Amin. Biar di dalam masa penampian ini nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Siapa yang rindu namanya tercatat kitab kehidupan? Kita semua, saudara, ya. Saya paling takut, saudara, kalau nama saya enggak ada di kitab kehidupan nanti. Karena itu, saudara, mari kita kejar perkenanan Tuhan itu selama kita masih ada kesempatan hidup. Kejar perkenanan Tuhan. Hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kembali untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah setiap kita kedapatan Tuhan memiliki rohani, kualitas rohani seperti gandum. Sehingga pada waktu Tuhan memilih-milih, Dia akan melihat gandum dibawa ke dalam lumbungnya. Kita semua akan dibawa masuk di dalam kerajaan-Nya kekal. Jangan sampai ada di antara kita yang dibawa kepada neraka, saudara. Sebab Tuhan berkata, debu jerami akan dibakar dalam api. Tuhan menghendaki kita semua menjadi gandum yang berisi. Amin. Mari kita bawa hidup kita untuk menyenangkan Tuhan hari-hari ini. Sebab itulah yang harus kita lakukan sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan, menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Saudara, seringkali saudara kita ini kalau melihat ataupun mengalami, saudara ya, kita menolong seseorang, tapi orang itu tidak tahu berterima kasih dengan kita kecewa. Betul enggak, saudara? Wes ditolong, tidak tahu diri. Wes ditolong mentong, gitu bahasa Jawanya, gitu saudara ya. Kita kecewa. Kita ini sudah diselamatkan Tuhan. Tanpa kita sadari kita pun juga seperti mereka ini, saudara. Tidak menghargai keselamatan itu. Kita tidak mau peduli dengan hati Tuhan. Kita hanya peduli dengan hati kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kita hanya peduli dengan perasaan kita sendiri. Kita hanya peduli dengan hidup kita sendiri, masalah kita sendiri. Sedangkan Tuhan itu menanti-nantikan kita untuk dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. Amin, saudara. Saudara mau dipakai Tuhan? Ayo kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita mau dipakai Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Inilah penyataan iman kami, Tuhan. Kami tidak akan meragukan kasih-Mu kepada kami. Kami tidak meragukan firman-Mu di dalam hidup kami. Sebab firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Apa yang Kau perkatakan, itu akan terjadi. Oleh sebab itu Kau pakai setiap kami umat-Mu di tempat ini untuk kami menggenapi firman-Mu. Dengan menghidupi firman yang Engkau perkatakan kepada kami. Sehingga kami benar-benar menjadi umat yang memiliki kualitas rohani yang berbobot di hadapan Tuhan. Kami tidak hanya mendengar firman, tetapi kami melakukannya. Dan kami mau mempraktekkan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu setiap umat Tuhan di tempat ini. Kami tinggal di dalam firman-Mu. Dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Sebab kami percaya perkataan firman-Mu tidak pernah berubah oleh situasi keadaan apapun. Walaupun banyak orang memprediksi bahwa tahun depan adalah tahun kegelapan, tapi kami tetap percaya bahwa firman Tuhan itu adalah terang bagi dunia. Firman Tuhan itu yang akan menerangi jalan hidup kami. Kami tidak akan berjalan dalam kegelapan itu. Sebab kami mau mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kuasa-Mu yang akan memerdekakan setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Kami percaya Engkau mempersiapkan kami sebagai umat yang akan dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat-alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Engkau yang memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Berkati setiap kami ya Tuhan. Untuk kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Menjadi orang-orang yang taat. Melakukan kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih buat karya pengorbanan-Mu bagi kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Kuasa firman-Mu tidak pernah berubah oleh keadaan apapun. Terima kasih Tuhan,
Kami mau tetap percaya pada firman-Mu. Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sebelum pulang kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mempersembahkan persembahan keuangan kami dengan hati yang bersyukur Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberkati kami, pekerjaan kami. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati pelayanan kami. Tuhan memberkati kesehatan kami. Oleh sebab itu biarlah persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan dengan hati yang bersyukur. Kami mempersembahkan dengan hati yang percaya. Bahwa apa yang kami tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab kami memberkati menabur buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih biar hati Tuhan disukakan dengan persembahan kami. Dan bagi umat-Mu yang taat membawa persepuluhan di dalam rumah perbendaharaan-Mu ini Tuhan. Biarlah janji firman-Mu juga digenapi dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dan kami mengangkat kedua tangan kami sebagai tanda bahwa kami percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Engkau terus membawa kami untuk memiliki hati yang semakin melekat kepadamu Tuhan. Sebab janji firman-Mu, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan Engkau yang akan membentengi hidup kami. Tuhan Engkau yang akan meluputkan kami. Sebab kami mengenal nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap umat-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Dan melindungi engkau. Tuhan juga menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu pulanglah bersama dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan terus menuntun hidup kita, menyelamatkan kita, memberkati kita, melindungi kita. Siapa yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau lebih tahu yang terbaik bagi